Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Razi Hashim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Razi Hashim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Razi Hashim. Selamat menyaksikan. Apa? Nufus, bagi nafs. Apa arti nafs? Jiwa atau ego. Ubudiyah penghambaan, lawang penghambaan apa? Ego. Lagi asik tidur suruh sholat, ego kita kan. Saya aku lagi gitu. Lapar disuruh puasa. Lalu beliau berkalam, i'lam ayuhan nasih li nafsihi nazir ilaha. Wahai orang yang ingin tulus menasihati dirinya, memandang kepada dirinya, ketahuilah ya, bi'ainis sadadi wassalah, dengan sudut pandang yang tepat dan relevan ya, annal haq jalla jalaluh, bahwasannya Allah Ta'ala yang maha agung, lamma aujadana fil azal, oh ngeri bu ya, lamma aujadana fil azal, tatkala ia menjadikan kita dalam keazalian. Azali itu apa? Pramasa penciptaan. Tambahin. Pramasa berarti sudah ada masa juga. Masa penciptaan. Itu lebih tepatnya gitu ya. Ada masa sebelum masa penciptaan. Itu disebut azali. Kalau di kalangan sufi yang lain, bahkan beberapa seperti Taftazani, ada yang disebut azali, ada yang disebut qadim, dan itu dibedakan.
Dua-duanya tidak dicipta, bukan fase penciptaan, tapi fase pra-penciptaan. Qadim itu kemutlakan zat, sedangkan sifat itu pada azali. Dan beberapa nama, af'al, dan lain sebagainya. Apakah hembusan Allah bagian dari azal? Itu perdebatan panjang sampai hari ini di kalangan sufi dan teolog. Wa talaba minna tauhidahu, ya. Tatkala Allah menjadikan kita, mengadakan kita dalam keazalian. Jadi kita ini sudah ada dalam azali. Nah, ini yang kita sebut sesuai kitab surat Al-Quran, surat Al-Insan dalam Al-Quran. Hal ata alal insan hina minad dahri lam yakun. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Apakah telah datang kepada manusia satu masa, hin minad dahr. Maka ungkapan tadi, hin waktu, minad dahr waktu yang parsial, hin waktu yang global, dahr. Bukan dahr bahasa Sunda, ya. Lam yakun, belum adalah si dia manusia itu mazkura, disebut-sebut. Maka di dalam dalam Al-Quran itu istilahnya. Jadi istilahnya dua aja, manfukh, dihembus, atau dia ada tapi tidak disebut. Nah, ini istilah beliau, aujadana fil azal, telah mewujudkan kita dalam keazalian. Kalau antum sebut menciptakan dalam keazalian, ini kontradiktif. Karena azali bukan penciptaan, pra-penciptaan. Nah, maka ini sebenarnya tidak wajib diketahui, cuma dalam bab kemakrifatannya jadi rame. Ya. Emang kalau nggak tahu, ini azali apa bukan, kan nggak masalah juga. Kita diwajibkan tahu nggak? Kan nggak juga. Kalau ada orang berbeda pendapat, biasa aja. Ada yang lebih tahu, lalu dia menyebutkan, antum nggak tahu, terus kita bilang itu sesat. Jangan-jangan kita yang sesatnya. Wa talaba minna tauhidahu, dan dia menuntut kita untuk mentauhidkannya. Ma min wahidin minna ila waqad idda'a dzalika biqaulihi. Di azaliyah itulah ketika Allah menuntut alastu birabbikum, dulu semua kita menjawab bala. Jadi menurut Abu Bakar Al-Badani itu di masa azaliyah itu ente belum dicipta, tapi sudah bisa jawab lah. Itu siapa dong? Summa innahu subhanahu, lalu Allah Ta'ala lamma aujadana minal adam. Wah, ini bahasa teologis nih. Tatkala dia menjadikan kita dari ketiadaan. Wa amaddana, nah, dia gabung dua istilah. Wa amaddana, lalu melimpahkan kepada kita, memberikan kepada kita bi anwaril qidam, nur kekadiman. Amaddana, menolong kita dengan nur kekadiman. Akhbarana annahu innama aujadna li ajli an yastafsir ad-da'wata allati sadarat minna. Dia sampaikan kepada kita, dia kabarkan kembali soalan itu, li ajli, supaya, karena, bukan supaya, li ajli, karena ayastafsirad da'wah allati sadarat minna, meminta kejelasan kembali seruan yang bersumber dari kita itu. Qalu bala, bala syahid. Jadi istifsar nih, istifsar itu apa artinya? Memvalidasi kembali yang dulu kamu persaksikan itu, masih kamu persaksikan nggak gitu. Jadi disebut ada dua, fil azal, lalu dari ketiadaan menjadi ada penciptaan. Berarti ada dua. Kita ini ada dua unsur. Ini yang disebut oleh Ibnu Ghazali dalam kitab Ar-Risalah ala Dunia, bahwa manusia itu tercipta adanya dalam dua unsur. Satu unsur struktur anasir fisik, ada yang unsur yang lain
yaitu yang dari alamul amr. Ghazali nggak sebut dicipta. Cuma Ghazali nggak sebut juga kalau itu pencipta. Ya, dia nggak sebut itu makhluk, tapi dia juga mengatakan itu khalik. Nah, inilah manhaj Ghazali, menggantung bab ini. Jadi bab menggantung-gantung ini bab Ghazali ini. Wa yakhtabirana fi tahqiq tauhid, dan dia menguji kita kembali mengenai penerapan tauhid. Gimana pengujiannya? Fakallafana bit-takalif syar'iyyah. Lalu nah ini ontologi daripada ibadah. Asal muasal ibadah itu apa? Dulu ibadahnya ruh pada hadrah azaliyah adalah penyaksian. Pada hadrah penciptaan khalqiyah itu adalah istifsariyah, validasi kembali, atau dalam bahasa ini ikhtibar, pengujian ulang. Nah, dia menyebutkan istilah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fakallafana bitakalif, maka untuk pengujian itu diturunkanlah beberapa item untuk menguji. Ya, orang habis dia kasih pengumuman, Anda bakal diuji, pasti ada ujiannya nggak? Nah, ini ujiannya apa aja? Yaitu takalif syar'iyyah, beban-beban atau tugas-tugas syariat. Mungkin ahad minkum yukhrij bukhur, mungkin yukid bukhuran. Mafi? Auqidun nara wa ahrikil bukhura. Benar nggak bahasa Arab gitu? Tolong dilurusin Pak Guru nih bahasa Arab nih. Kita udah lama nggak ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng bahasa Arab soalnya. Wa nasaba ala kulli taklifin mizanan. Setiap beban itu ada mizannya. Apa arti mizan? Timbangannya, ada kadarnya. Yuzanu bih, yang dapat ditimbang kadarnya. Wa majmu' takalif, semua daripada beban dan tugas itu, itulah yang disebut al-amal wal hal, amal dan hal. Al-amal mizanuhul ikhlas, timbangan amal itu ikhlas. Jadi ingin tahu nggak amalnya sudah diterima, sudah diverifikasi Tuhan? Ikhlas nggak? Maka bagi para sufi, ini beda dengan teolog, dengan ahli fikih. Ahli fikih kan sering ngomong ini, kita ibadah yang penting sah batal, masalah diterima urusan Allah. Kata Ghazali, nggak bisa begitu. Ya, ente harus pastiin amal ente diterima, kalau nggak usah mati. Ya, pastiin amal kita maka kata Ghazali, pelajarilah indikator suatu amalan diterima. Ya mirip-mirip kayak orang kampus Bu ya, CPMK, RPS, apalah istilah-istilah begitu tuh ya. ya ternyata lebih canggih tarekat sufi dan ulama-ulama ahli hakikat ini ya. Mereka lebih dulu. Maka benarlah kata salah satu senior saya dalam ilmu mantik dulu, udah meninggal almarhum dia. Apa kata dia? Di dalam Islam yang sudah paten, terstruktur, sudah paten, terstruktur, dan sudah jelas mulai dari data-datanya, tipologi datanya, sampai kepada abstraksinya. Itu fikih, usul fikih, tasawuf, ilmu kalam. Yang belum jelas itu bidangnya Buya Al-Domi, ulumul Quran. Itu masih ngambang sampai hari ini. Ya, makanya saya bisa masuk ilmu Quran kan, padahal saya kan orang usuluddin bagian ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Ya, nah, itu karena saking gampangnya itu, ya diakuisisi sebagai Quran, ya kan? Ya, mentang-mentang Quran jadi mencakup semua katanya. Semua ilmunya. Walhal, jadi kalau amal timbangan, jadi indikator dia diterima apa? Ikhlas. Kalau hal, kondisi, mizanuhu sidq,
timbangannya adalah taruh di sana, jangan terlalu depan aneh. Situ aja tuh, pintu situ, karena tempat baunya di situ tuh. Pusing kita. Baunya bau yang harga berapa itu? 1 onnya 200.000 tuh ya. Lumayan lah. Ntar cari yang 1 onnya 1 juta. Berarti sekilonya berapa? Nah, cari tuh. Enak bener itu. Tapi lumayan lah, untuk mahasiswa cocok lah itu. Iya. Wa akhbarna anna takalif al-ubudiyah kullaha syaqatun 'ala an-nufus. Dijadiin judul. Dan dia mengabarkan kepada kita bahwasannya tugas-tugas ibadah, tugas-tugas kehambaan itu hanyalah syaqatun 'ala an-nufus. Dia menjadi tempaan yang menyulitkan jiwa. Masyaqqah. Kan dia nak? Betul? Betul nak? Lagi pengen makan puasa, ya, lagi pengen godain bini nggak boleh, ya, lagi pengen tiduran disuruh tahajud, pas baru mau ngantuk lagi subuh, ya, lagi asik-asik makan ada pengemis nggak berbagi, dia nggak ikut kerja sama kita bagi sama dia, kan gitu logika kita mainnya, dan maka dia masyaqqah. Ya jujur aja lah, sholatnya masih beratnya, masih kayak maksain gitu, masih ada malas sedikit. Ya, betul nggak? Jujur aja. Ya, jujur. Coba kalau nggak pasti zikir doyan. Ini zikir nggak doyan, main handphone doyan. Katanya sibuk, kita ajak zikir sibuk, ada banyak tugas. Tahu-tahu sebelum tidur 1 jam handphone, jalan tuh bisa 2 jam. Ya, kok yang kayak gitu nggak sibuk? Ya. Ada apa dengan ente? Hah? Ya ntar dulu, aneh lagi ngapain itu? Yang lagi jalan-jalan nggak masuk itu. Ya, kalau isinya kajian, keilmuan, it's okay ya. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya ulang lagi cari yang lain. Wa annahu la yakumu biha illa as-siddiq fi mahabbati. Karena dia berat, menyulitkan. Orang yang halnya tidak tasdik sulit untuk melakukannya. Tasdik itu membuahkan iman. Jadi kalau nggak beriman orang nggak bakal mau sholat. Inilah alasannya Nabi mengatakan antara sholat mukmin itu pisahnya antara kufur dan Islam itu cuma tarkus sholat, meninggalkan sholat gitu. Wa akhbara anna ahla ad-da'wah, orang-orang yang mengaku-ngaku kata Allah ya, katsirun fil adad, ngaku-ngaku dia hamba banyak, qalilun fil ma'na, tapi sedikit secara hakikatnya. Wa anna ahla sidqi qalilun, sedikit sekali orang yang tasdik itu ya, ahli sidq itu. Katsirun fil ma'na ya, tapi fil ma'na insyaallah banyak. Fal mudda'i katsir wal muhiqqu qalil. Orang ngaku-ngaku banyak tapi al muhiq yang berhak sedikit. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsaruhum lafasikun. Wa in situ nafiyah. Tidaklah kami mendapati mereka, kebijakan mereka ya, melainkan ya sungguh mereka fasikin ya, mereka itu benar-benar fasik. Lalu apa kata beliau? Inna takalif allati ta'abbadna al-haq. Beban tugas-tugas yang kita disuruh berubudiah dengannya menyembah Allah. Hiya ya, ubudiah dan tugas-tugas itu wa in ta'addadat, meskipun dia banyak, salat, puasa, beda enggak? Salat dan puasa beda? Subuh sama zuhur sama enggak? Berarti beda, itu yang disebut ta'addadat. Meskipun ibadah itu beragam tidak sama, fahiya ta'ulu ila matlubin wahidin wa maqsadin wahidin. Goalnya satu, tujuannya
Satu, apa tujuannya? Wa huwa itharu muradihi ala muradik. Ini yang disebut ubudiyah. Mendahulukan kehendaknya daripada kehendakmu. Mendahulukan kemauannya di atas kemauanmu. Kita maunya apa? Maunya tidur. Allah maunya kita bangun. Kita kalahkan kemauan kita menangkan kemauannya Allah. Itu yang disebut ubudiyah. Itu bukti tasdik. Kita lagi senang-senang duit, bagi. Itu namanya tasdik. Ya. Bina'tin tulaqil mahalik, ya, wa wajhuka dhahik, ya, dengan sifat, ya, membuang mahalik, ya, yang hancur, ya, yang binasa, wa wajhuka dhahik, ya, sedangkan wajahmu tetap happy. Waqad bayyana dzalika fi kitabi fi ghairi ayah, banyak ayat yang menyebutkan itu. Wa ghayatul ubudiyah mukhalifatu nafs. Jadi tujuan ibadah apa? Ya, mukhalafatun nafs, bukan mukhalifah. Menyalahi, melawan ego, nafsu. Jadi goalnya ibadah apa? Ya. Sudah faham kenapa malamatiyah jadi malamatiyah? Malamatiyah itu batin mereka ngerasa dialog setiap detik dengan Allah. Kita kalau jumpa Nabi aja pengen cerita terus kok. Pengen orang tahu itu. Kita habis jumpa. Coba anak-anak tuh, anak umur 3 tahun, 4 tahun, dia kalau menemukan suatu barang yang menurut dia baru, dia panggil maknya, bapaknya. Abi, Umi, lihat ini. Dia kayak ingin kasih tahu penemuan barunya. Betul nggak? Itu euforia. Ya, euforia itu ada. Tapi euforia ini berbahaya. Di euforia inilah ahli ibadah banyak yang jatuh. Malamatiyah itu seharusnya orang euforia, seharusnya orang menunjukkan kesolehannya dan bangga dengan kesolehannya, dia hancurkan kesolehan zahirnya itu, tapi nggak menyimpan kebusukan sedikit pun di hati. Itu, ya. Dia nggak mau ketipu oleh hal itu. Itu malamatiyah. Ya, kalau sufiyah kan standar seperti antum pelajari. Ya, kami ini belum sufi lah, cuma kita punya sanad ke sufi, ya Bu ya. Ya. Kita jadi antum mau cari sufi bukan begini tampangnya. Ini masih suka film ini. Kita hanya bersanad kepada ulama sufi dan ingin mencoba, ya, menyesuaikan, mengikuti semangat para sufi itu. Ya, syukur-syukur kita diterima jadi murid-murid mereka, ya. Ya, udah mursal, Buya Mursal kan udah ngeliat tuh sisi lain dari kita kan. Sisi genit kalam dan filsafatnya kan udah ngeliat tuh. Jadi ghayatul ubudiyah apa? Mukhalafatun nafs fi hawaha wa sarfuha an kulli ma fihi manaha. Jadi apapun yang dimau oleh ego kita pengen nunjukin kita sholat sama orang, oleh malamatiyah dilawan sama dia. Maka mereka ini nggak boleh diikutin dalam tasawuf. Dalam tasawuf mesti kita sholat. Tapi di thariqah malamatiyah bukan thariqah sufiyah. Bukan thariqah sufiyah. Ente supaya disebut nih orang soleh, tunjukin ke orang, ya. Kalau lagi jatuh astagfirullah gitu, ya. Ya, kalau lagi sakit, ya Allah, ampun ya Allah. Mau naik mobil, bismillah. Kedengaran sama orang, ya Allah. Ya. Ya Allah, soleh benar. Serius loh itu. Bagi mereka enggak, ya, malah kemudian sok-sok latah. Kaget babi gitu. Ya, kesandung monyet gitu, malah dikeluarin gitu. Tapi kayak main-main. Padahal aslinya di kolbunya hanya ada
Allah. Hanya Allah yang dia pandang. Maksud saya menyebutkan ini apa? Di luar kita ini masih banyak orang-orang unik yang kita mungkin belum paham. Ya, jangan tasawuf itu yang kita lihat doang gitu. Wasarfuha an kulli ma fihi manaha, dan mengarahkan jiwa ya an kulli ma fihi manaha, ya samalah maknanya dengan barusan ya. Wa hadzal qadar idza dhafara bihi al-insan fa innahu yahsulu ala jami'il khairat allati wa'ada al-haq biha. Kadar ini jika manusia mendapatkannya, maka dia mendapatkan, menghasilkan semua kebaikan yang Allah janjikan. Jadi udah ngerti apa yang disebut ubudiyah oleh para ulama tasawuf? Mukhalafatun nafs, melawan keinginan ego, jiwa. Itu ibadah bagi mereka. Ada yang agak ekstrim, itu malamatiyah. Malamatiyah walaupun yang cara engkau melawannya itu kayaknya soleh, tapi di dalam kesolehan itu masih ada riak kecil, tinggalin. Maka bagi mereka tarkul amal khafar riaun, itu bagi dia masih ada lapisan berikutnya. Meninggalkan suatu amal takut ria itu ria, bagi mereka illa, ada kecualinya. Ada pengecualian bagi kelompok malamatiyah itu. Kita nih takut disebut ria kalau sholat jamaah, ntar disebut soleh lagi, aneh. Itu beneran dia dong, berarti pengen disebut soleh ya. Makanya melakukan yang kira-kira tampak oleh orang lain. Nah, kalau malamatiyah lain. Jadi kalau orang riak itu satu lapis dulu, bagi dia lapisan ketujuhnya dianjar sampai hilang semua sisi nafsiyah yang zahir ataupun yang tersembunyi. Kalau ada khafi, ada akhfa, yang akhfa itu dihajar. Ini yang terjadi pada Qutb Alban dan beberapa sadah malamatiyah ya. Dulu mohon maaf, saya waktu 2006 pertama kali baca Awariful Ma'arif, saya memandang sebelah mata terhadap malamatiyah. Ternyata kita nggak ngerti. Justru para sufi itu kalau mau upgrade, karena ada nafsiyah dalam nafsiyah. Udah copot nih menurut kita nih, kata murid dia udah copot nafsiyahnya karena suluk, udah jadi mursyid. Ternyata ada nafsiyah murid, ada nafsiyah mursyid. Hati-hati ente ya. Nafsiyah seorang mursyid ini lebih ganas daripada nafsiyah seorang murid. Tanya mereka berdua tuh, rasain aja ya. Makanya gak sedikit yang kalau temu aneh ngomong gini, ini contohnya sebagai sesama mursyid Bu ya. Benar itu, benar. Tapi itu ada nafsiyahnya. Ya. Bu ya, kita yang mursyid ini, wah gitu. Atau contoh lain nih, ijazah aneh itu bersumber dari sekian sumber ya. Nah, yang paling dekat ke Nabi bab ini. Itu ada nafsiyahnya, itu hati-hati. Ya, ya nafsiyah kecoa itu ya. Tuh. Ya tinggal diambil aja itu. Masa badan ente segitu itu yang takut, itu nafsiyah juga itu. Ya, nafsiyah apa tadi? Nafsiyah para Nah, kalau di Thariqat Naqsyabandiyah ada namanya khalifah. Ada khalifah murid, ada khalifah mursyid. Khalifah murid itu kayak wakil talqin, asisten lah. Tapi khalifah mursyid dia sudah diangkat mutlak, boleh buat surau sendiri, dan dia boleh mengangkat murid menjadi mursyid lagi. Kalau di TKN, Qadir Naqsyabandiyah misalnya yang Suryalaya, itu ada namanya wakil talqin. Kalau jalur TKN-nya Magelang, kayak Mbah Nawawi, ya, Meranggen, ayahnya Mbah Ahmad Halwani yang masih hidup sekarang, ayahnya beliau sudah wafat, atau Mbah Muslih dan lain-lainnya, itu lain. Jadi kalau murid itu udah cukup, udah diangkat aja jadi mursyid. Abah Hanom agak unik ya.
Sama dengan Abah Ahmad Sukanta nggak ngangkat siapapun, hanya diangkat wakil talqin. Itu anggaplah nih, Dawami ini diangkat wakil talqin. Ada rasanya loh, aneh loh wakil talqin gitu. Salam. Kata Bang Do ini ya, alhamdulillah sudah diangkat jadi wakil talqin kan gitu kan. Sebagai sesama wakil talqin nih, begitu sama aja. Hati-hati maksudnya. Ini bukan ngejek para mursyid dan ini kita lagi bicara diri kita ini soalnya ya. Aneh ngomongin begini juga ada nafsiyahnya nih. Jangan sampai merasa kita aman dari bab begitu. Merasa begini pun masih ada nafsiyahnya nih. Jangan sok-sok pinter selamat dan paling mengerti bab ini. Begitulah terus sampai ke dalam. Maka dipangkas oleh Malamatiyah. Mereka nggak pakai baju kemursidan, para makomnya lebih tinggi dari mursyid. Nggak pakai pakaian arif billah, padahal a'rafun nas billah, orang yang lebih kenal Allah ya mereka-mereka itu. Jadi kalau mau upgrade para khalifah, para mursyid, wakil-wakil talqin, mau upgrade kemarifatan, udah mentok nih sama guru ente, cari Malamatiyah. Pasti ke upgrade itu. Ya. Ini pengalaman kita, kalau antum gak sepakat juga gak apa-apa. Kan la ikraha fiddin ya kan. Baru ketemu mungkin gak kuat ya. Bisa jadi gak kuat. Karena pantangan-pantangan kita semua yang dibuat mereka. Walau anna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dalam surah An-Nisa 66 ya. Qalla man yakum bihadzal farq. Sedikit sekali orang yang mau melawan nafsiyahnya. Maka disebutkan di surat An-Nisa ini bagian dari ayat 5 kalau nggak salah ya. Seandainya kami mewajibkan kepada mereka agar berperanglah kamu atau bunuhlah dirimu atau keluarkanlah atau keluarlah dari negerimu, kampungmu, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Mereka nggak akan mau mematuhi itu kecuali sedikit. Ini bagian dari ayat 5 ini. Ini ketika Bani Israel mengandai-andaikan pengen jihad ini dan itu, ketika dikasih ternyata nggak mau keluar. Ya, maka jangan berandai-andai seandainya saya di zaman Harun ar-Rasyid, seandainya saya di zaman Turki Utsmani, seandainya saya. Antum kan bahas khilafah kan bayangannya Turki Utsmani, Abbasiyah. Nggak ngerti dia ya. Zaman itu lebih ngeri. Thariqat Naqsyabandiyah itu Maulana Khalid sempat mau ditangkap tuh sama Kesultanan Turki Utsmani. Hampir ditangkap ya. Jadi orang kayak Buya ini ditangkap orang nih. Tapi sebelum ditangkap dikirimlah intel. Ternyata intel itu bisa jadi ulama. Dikirimlah ulama dari Istanbul, ya Islambul namanya dulu, ke Damaskus. Di situ ada seorang syekh, seorang kiai, kalau satu majelis 1000-an orang hadir. Namanya Maulana Khalid al-Baghdadi, An-Naqsyabandi. Dia lihatlah yang didengar oleh Sultan, orang ini mau berontak. Ente cek, wahai Tuan Syekh, benar gak dia ini mau berontak? Pas hadir malah jatuh cinta. Malah ngambil talqin, ikut suluk 40 hari. Kenapa orang yang diutus ini begitu? Dia kaget, soft depan itu gurunya dia langsung. Jadi orang yang diutus jadi intel ini ulama. Tapi dia pejabat. Ketika diutus untuk ngintelin Imam Khalid, baris 1, baris 2 sampai baris 7 itu semuanya adalah tobaqat angkatan gurunya, Ibn Abidin Al-Alusi, Muhammad bin Muhammad Al-Khani, ya, Al-Kuzbari, Muhammad Kuzbari muhaddis. Itu aja tuh deretan itu. Al-Arwadi, Sulaiman Al-Arwadi gurunya Gus Khonawi. Bingung dia, lah ini mah kiai aneh semua nih katanya. Maka ikut suluk dia malam 40 hari dengan Maulana Khalid. Pulang-pulang dia lapor ke Sultan, wahai Tuan
tuanku Sultan, bagaimana mungkin saya mencurigai orang yang merupakan guru dari guru-guruku. Jadi tuanku Sultan melihat saya hari ini bermanfaat, mengabdi kepada kekhalifahan, ya, setia dan tidak khianat, itu berkat didikan dari murid-murid beliau. Gitu. Nah, gitulah sufi itu dari dulu. Akhirnya beliau malah kemudian diminta untuk mengirim murid-muridnya lebih banyak ke Istanbul. Inilah sejarahnya kenapa Turki menjadi basis Tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Setelah Damaskus, Mekah. Setelah Mekah hilang, Mekah itu jalurnya hanya turun ke Nusantara. Yang jalur Sulaiman Qarimi. Tapi jalur satu lagi Abdullah Fandi ada yang ke Taif, itu masih bertahan hari ini, tapi secara secret di Saudi. Ya, enggak terlalu banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Fa fi hadhihi al-ayah taqri'un wa tawbikhun 'azim li arbab ad-da'wa al-kaziba alladhina aqarru bi wahdaniyatihi wa sakanu ila ghairihi. Ini ayat ini surat 4 ayat 66 ini adalah sindiran keras bagi orang yang ngaku-ngaku bahwa dia hamba Allah tapi pengakuannya bohong. Ya. Dia ngaku hamba Allah tapi kok senangnya sama yang lain, senangnya sama selain Allah gitu. Katanya cinta, suka dengan asmaul husna tapi zikirnya kurang. Wa fiha ilamu ahlil mahabbati wa arbabid da'awa sadiqah. Ini juga pemberitahuan kepada dua kelompok tadi, pencinta dan pengaku-ngaku, annahum la yasilu ilaihi illa min babil ithar, bahwa wusul kepada Allah, kesadaran bertuhan itu hanya dalam satu pintu, mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak diri. Kita maunya santai-santai, Allah maunya kita ketat. Nah, kita yang ketat itu ya. Assalamualaikum. Wa tahqiqil isyarah fil ayah huwa anna al-haq jalla jalaluhu yaqulu innana iftaradna ala kulli man dakhala tahta bai'atil ubudiyyah qasra sanami nafsihi wa qatli jundiha bi askari riyadat wal mujahadat wal hijrah min al-khata'i waz zunub wa jirani su' wa mukhalafatil hawa wa akhraj hubbi diyar ad-dunya min qalbihi hatta yusliha li asrari bi an bina'ti taharati min kulli danas. Coba perhatiin ya, bahwasannya kata Allah nih, kalau dimaknai dari ayat-ayat tadi, kita diwajibkan untuk masuk kepada bai'atul ubudiyah, bai'at sumpah setia sebagai hamba, menjalani tugas kehambaan. Agar apa? Sumpah setianya apa? Coba satu, kasri sonami nafsi, menghancurkan berhala ego, berhala jiwa. Ya, dua, qatli jundiha, memerangi, menghancurkan, membunuh tentara-tentara ego. Apa tentaranya ego? Satu emosi, yang kedua malas. Ya. Bi askari riyadat, caranya latih emosi dengan puasa, latih apa tadi yang kedua? Malas dengan disiplin. Ya. Wal mujahadat. Apa beda riyadah mujahadah? Riyadah itu latihan dilakukan berulang-ulang, mujahadah itu serius. Adakah orang sukses kalau nggak serius? Adakah orang pintar tanpa berlatih? Maka riyadah untuk mendapatkan skill, mujahadah supaya sukses dengan skill itu. Itu beda riyadah dan mujahadah. Ini kan masih udah lama ngaji, masih nggak bisa bedain antara riyadah dan mujahadah. Fadhal bihat, amam. La khalas, na'am. Nyamar di sini ketahuan ya. Kalau sini nyamar ketahuan. Udah berapa? Satu tadi apa? Menghancurkan berhala keegoan. Kedua, membunuh
tentara ego dengan cara apa? Pertama dilatih supaya dia punya ketangkasan. Ketangkasan itu nggak manfaat kalau nggak sungguh-sungguh. Maka antum coba lihat di dunia manapun nggak ada orang sukses tanpa keahlian, nggak ada orang ahli sukses tanpa sungguh-sungguh. Jadi misalnya antum nih sarjananya banyak, doam ini sarjananya 5, tapi nggak mau satupun tekuni, ya sudah. Cuma SSSS-nya banyak. Ya. Sarjana gitu. Itu aja yang banyak. Sudah berapa tadi? 1, 2. Ya. Wal hijrah minal khataya wa zunub. Hijrah dari kesalahan dan dosa. Termasuk jiranisu. Ya, komunitas yang membuat kita kembali menjadi gabut, kembali menjadi tidak stabil, ya. Komunitas yang membuat kita labil kembali. Wa mukhalafatil hawa. Ini keberapa nih? 4. Melawan kecenderungan, keinginan nafsu, ego. Contohnya gini, lagi pengen ngomong, lawan. Terus kita lagi pengen diem, ngomonglah. Kenapa hawa pengen ngomong? Pengen nyakitin orang. Kita diajak temen nih ngobrol, ya, supaya dia terhina, kita diemin dia, diemin aja, gitu. Lawan itu, tanggepin baik-baik. Udah bisa begitu belum? Ya, biasanya mbak-mbak ini nih paling pinter bener, diem gitu. Itu kalau kita lihat tuh keselnya bukan main gitu tuh. Ya, hati. Kalau laki-laki ini ngoceh jatuh atau marah, main pukul-pukul pintu, pukul tembok, ya. Maka demo kan paling kacau kalau laki-laki udah bakar ban kan, sama lempar. Ini kali demo nih, Bu Aldom ini kan pendemo yang murtad. Maaf ya, buka identiti ya. Terus ikhraj, berapa nih? Ikhraj hubbi diyarid dunya min qalbi hatta yusliha li asrari. Kata Allah, keluarkan cinta duniamu, barulah wadah kolbumu, singgasana kolbumu layak untuk menyimpan rahasia-rahasia aku. Ya, gimana caranya? Bina'ti taharatihi min kulli danas. Dengan membersihkannya dari semua kotoran-kotoran batinnya. Kotoran batinnya apa aja? Syirik, iri, dengki, lalai, ego, ujub, riya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kolbu ini nggak layak untuk jadi tempat rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangankan rahasia Allah, rahasia makhluk aja nggak pantas masuk sini. Rahasia guru aja nggak pantas masuk, karena dia menduakan rahasia itu, dan itu merusak rahasia yang ada. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi min mukhalafatil hawa. Seandainya manusia, murid-murid mau mendapat pelajaran dari apa yang disebut melawan ego, melawan keinginan nafsu, mahabbatil maula, lalu mencintai Allah Ta'ala, lakana khairan lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Idh dukhul la hadratil haq, karena masuk ke hadirat Allah. Ini bedakan, bukan masuk kepada Allah, masuk ke hadiratil haq. Apa arti hadirah? Hadirah itu adalah satu alam bagi diri kita, untuk menghadap kepada Allah, merasakan hadirnya Allah. Itu namanya hadiratul haq, ya. Jadi dia masih dalam diri kita itu. Jadi dalam dirinya ada satu tangga rohani namanya hadiratul haq. Hadirah artinya hadir.
Kalau orang masuk ke tangga itu, maka dia akan merasakan Allah itu dekat. Itu yang disebut hadiratul haq. Jadi kalau Buya baca ila hadratil haq, ila hadratillah, boleh nggak Buya? Boleh. Yang bilang nggak boleh ente nggak ngerti mustalahat. Ya. Fatihah ke hadratillah itu maksudnya supaya kita layak masuk ke tangga itu. Itu maharnya Al-Fatihah. Seperti disebutkan oleh Maulana Al-Jami bahwa mahar kepada Allah itu dan kepada silsilah adalah Fatihah. Karena Fatihah itu salawatnya Allah. Kan Allah ketika kita katakan alhamdulillah alamin, Allah jawab kan, itu salawat namanya. Hambaku memujiku, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lakama talabta, apa yang kamu minta engkau dapat. Itu namanya salawatnya Allah. Istilah aja ya. Dukhul ila hadratil haq afdal min ad-dukhul ila hadratil khalq. Masuk ke hadirah Allah lebih utama daripada masuk ke hadirah makhluk. Inilah rahasia kenapa Al-Masjidil Haram salat di situ sama dengan 100.000 di Al-Quds, padahal cuma 500 hadisnya. Di Madinah hanya 1.000. Itu rahasianya, rahasia kedekatan tangga hadirah. Ya, kedekatan tangga hadirah. Wa musyahadatil haq khairun min musyahadatid darid dunya. Kesadaran terhadap penyaksian kepada Allah lebih tinggi daripada, lebih baik daripada menyaksikan darid dunia. Wa hadha huwa al-ajrul azim al-musyar ilaih. Inilah yang disebut reward, the biggest reward ya. Reward terbesar. Betul nggak istilah gitu ya? Ini intilakon aja Bu ya. Spontan aja, siapa tahu Inggrisnya salah kan. Ya. Al-ajr al-azim ya. Reward terbesar dari kalam Allah surah An-Nisa yang 7 lanjutan yang tadi. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran azima. Kalau begitu, kalau kalian patuh ya, kami akan datangkan kepada mereka. Apa yang didatangkan? Dari mana didatangkan? Min ladunna, langsung dari kami, tidak ada perantara. Ladunna, inilah asal kata dari ladunni. Jadi istilah ladunni Indonesia ini kurang pas, harusnya ladunni. Ajran azima, reward yang besar. Apa rewardnya dari langsung dari Allah? Diizinkan masuk ke hadirahnya, lalu kalau sudah masuk dapat tugas. Ya, nih rahasiaku kamu simpan. Tugasmu kembali ke sana untuk menyimpan rahasia ini. Itulah mereka para nabi di zaman nubuat dan risalah, dan para wali di zaman setelah pasca kenabian ya. Jadi setiap wali-wali itu mereka hadir di hadiratul Allah, dikasih sir. Itulah tugas dia, jaga sirnya itu. Ya. Ya, semoga kita dilayakkan Allah, dipantaskan Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Idla ajra ya'zum ala musyahadatil azal wa kashfi anwaril abad ya. Nggak ada lagi ya, reward yang lebih besar daripada musyahadatil azal, memandang yang azali. Dia udah ada dong waktu azali. Kalau nggak bisa mandang azali dia. Ya, dan menyaksikan nur yang abadi. Walau annahum fa'alu dzalika aidan lahadainahum siratan mustaqima. Seandainya mereka melakukan itu di An-Nisa ayat 8-nya disebutnya, kami akan beri mereka petunjuk jalan yang mustaqim, jalan yang istiqamah. Ay arsyadnahum ila ma'arif turuqis sifat wal fana' fi baqa'iz zat, yaitu jalan mengenal sifat, fana pada sifat Allah, fana dan dalam baqa'nya zat Allah.
Ta'ala Allah an kulli isyaratin. Tapi sehebat apapun ma'rifat kedekatan engkau dengan Allah, Allah maha suci dari semua isyarat-isyarat yang engkau sampaikan. Ya, karena dia maha suci, maha hebat, maha tidak sama dengan yang selain dirinya. Au taqulu as-siratal mustaqim dukhulu alamil ma'rifah ba'da khuruj alamin nakirah. Oh, jadi istilah ya. Setelah nggak kenal jadi kenal, itu alamnya beda. Alam kenal, alam ma'rifah, alam nggak kenal, alam kayaknya Bu Yunal nanti akan nulis buku An-Nahwu Al-Irfani, Nahwu Ma'rifat. Nahwu ada yang disebut isim nakirah, nggak kenal. Ada isim ma'rifah. Ya terserah Bu Yunal nanti. Fatamma yalhal insan asrah hadila yalajib wa tahaqqaq bima talabul haq minka fa innahu tabaraka wa ta'ala ja'ala inwanu muhammati mukhalifata hawa wa rafdi kulli ma yushulika anhu fa aqim al-mizan ala nafsik wa sadiqillah fi muamalatik ala anna az-zahir inwanul batin kama la yakhfa. Jadi diulang lagi yang di atas ya, sebenarnya nggak usah diterjemahkan, tapi ini bagian dari tafsir Isyari. Tafsir Isyari beliau menyebutkan makna ayat yang nggak ditulis di kitab tafsir manapun ya, tapi tidak bertentangan ya. Intinya sama aja. Ibadah tertinggi itu adalah mukhalafatul hawa, melawan nafsu ya. Warafat kullu ma yushghuluka anhu, membuang segala sesuatu yang membuat engkau sibuk mengingat Allah. Gak sanggup antum. Maka minimal 10 hari setiap tahun kita buat suluk. Ya kan? Handphone bikin ganggu, nonaktifin kata Buya Aldo ya kan? Ngerokok nganggu, stop ngerokok dulu ya kan? Apalagi bertamu, stop dulu bertamunya. Kerjaan saya banyak. Ente kerja 12 bulan 365 hari. Serius. Terus kapan hari untuk antara kita dan Allah? Kerja itu untuk siapa? Untuk dompet kita yang belum tentu juga duitnya buat kita. Bisa jadi juga belum menikmati udah mati. Ya kan? Atau belum menikmati ada tagihan. Ya begitulah kira-kira ya. Faqimil mizan ala nafsik. Jadi kamu harus punya mizan. Kalau amal ikhlas, kalau hal apa tadi? Sidq, tasdik. Dan benarlah thariqah Syazili kata beliau. Nah, di sini beliau muji Imam Syazili. Fi mizanis suluk ila malikil muluk haitsu lam yakun lahu mahattu nazar siwa al-mukhalafa binatil ijtihar taqiqan litauhid wa qatlan likulli jabbarin mutamarrid anid. Jadi kalau hari ini orang baca hizib bahar, hizib nasar, kok tujuannya nggak cocok dengan yang diajarkan Imam Syazili. Imam Syazili ngajarin hizib-hizib itu untuk menghancurkan nafsiyah. Ini malah kok dijadikan hizib nasar untuk menghancurkan teman sendiri yang kita nggak senangi. Ya, maka akullak ya, taqra hizba Syazili wa Syazili ghadibun anka. Kamu baca hizib Syazili, Syazili marah kepadamu. Ya, pantesan ente baca hizib badannya panas-panas. Ya. Kita baca hizib hangat-hangat syahdu, nggak ada panas-panas, nggak ada kita yang kemudian jadi marah-marah lagi. Tapi emang setelah dibuang kebencian ke orang. Ya dulu kalau lagi nggak seneng nih baca hizib nasar ya kan, itu tambah panas lah kebayang wajah orang itu. Pasti tambah stres loh orang begitu. Fabillahi ya fakir ma wasalu illa ba'da'an infasalu. Ya, mereka nggak akan nyampe kalau mereka tidak memisahkan dirinya dengan nafsunya. Istarahu fi zillir ridha wa taslim. Pengen hidup nyaman nggak? Ingin merasakan happy? Apa yang bikin kita nggak happy? Belenggu. Apa yang bikin kita sedih? Angan-angan kepanjangan. Makanya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia angan-angannya sedikit ya, nafsunya dilawan. Makanya mereka gak ada galaunya, karena gak ada yang dia dipikirin yang aneh-aneh. Bukan berarti mereka miskin, enggak. Justru orang miskin hari ini lebih galau dari orang kaya.
illa an syuhiru binaril jahim wa manalul masarra ila ba'dal madarra. Orang itu nggak akan sampai kepada kesenangan kecuali ngelewatin dulu kesusahan. Nah, perhatiin tadi kalimatnya. Ibadah itu menjadi beban, kesulitan bagi nafsu, bagi ego. Kalau bagi ruh, bagi rohani, bab cinta. Itulah tadi disebut sidik, ikhlas itu rohani. Maka lawan sidik apa? Khianat atau takzib, mendustakan. Lawan daripada ikhlas apa? Lawan dari ikhlas apa? Syirik. Itu lawan tauhid. Ikhlas itu melepas, membersihkan. Lawan ikhlas apa ya? Riya itu lawan pamrih. Hampir dapat sih, cuma agak kurang juga. Jadi ikhlas itu khuluwul qalbi amma siwah, kosongnya kolbu dari selain Allah. Apa dong Bu ya? Ya gitulah ya. Ya berarti lawan dari ikhlas menduakan Allah gitu ya, atau sibuk dengan selain Allah. Maka ruh itu sifatnya ikhlas. Kalau ruh tidak diuji, yang diuji siapa? Ruh itu cuma ditempa. Kalau yang diuji itu apa tadi? Itu jiwa, ego. Ya, ruh itu udah pasti tasdik. Yang belum tasdik, halnya jiwa. Nah, itu dua karakter kita. Jadi ada nurnya, ada zulumatnya, ya. Maka di ujung beliau mengatakannya, wa manalul masarra ila ba'dal madarrah. Orang enggak akan sampai kepada kesuksesan kalau enggak pernah payah-payah dulu, ya. Wa ma huzibu bi asrul khamra ila bada'an matu an kulli nazrah. Terus sampai terakhir intinya sama, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan beliau mengatakan inna hudna ilaika bijahi sirri asrarika zatiyah wa hubbati wa jubbati anwarika sifatiyah. Ini tambahin jimnya ya. Wa jubbati anwarika sifatiyah Maulana Muhammad SAW. Ilahi ktub lana fi haditsina hasanah wa fil akhir. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia akhirat dengan bertawassul kepada kemuliaan sir asrar zatmu dan jubah nurmu, nur sifatmu pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasyid Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.